wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Sayyidina Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi pengurus Majelis Asyarifah Gus-Zakah, dan yang saya ta'zimi dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh jamaah Asyarifah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di Majelis Asyarifah ini pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Mugi-mugi kula dan panjenengan semuanya yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini tema kita yaitu kisah orang yang badas. Nopo niku badas? Nah ini cantreng Madura nekah badas nekah mon ladedi ngamuk. Nah, mon ladedi ngamuk. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu powerful ya. Powerful. Mon ladedi ngamuk. Ada sahabat Rasulullah bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Beliau ini adalah sahabat yang sangat miskin sekali, tidak punya apa-apa, bahkan bajunya cuma satu dipakai suami istri. Sehingga dengan kemiskinannya itu tapi tidak menurunkan rasa ibadahnya. Beliau selalu aktif, sahabat Sa'labah ini. Di mana Rasulullah itu sholat di masjid, pasti di situ ada Sa'labah. Setiap hari seperti itu. Namun dalam kisahnya, Sa'labah itu ketika sholat berjamaah dengan Rasulullah, ketika sudah selesai sholat, kalau sahabat-sahabat lainnya itu berzikir, wirid dan doa dulu, seperti yang biasa kita lakukan kalau setelah sholat itu Allahumma antas salam. Tapi kalau sahabat Sa'labah ini bukan Allahumma antas salam, tetapi Allahumma lekas pulang. Nah ini bedanya sahabat dengan Sa'labah ini. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Sa'labah setelah sholat. Wahai Sa'labah, labbaika ya Rasulullah, kenapa kamu selalu ketika sudah sholat langsung buru-buru pulang? Tidak pentingkah zikir, doa dan lain sebagainya seperti sahabat-sahabat yang lain? Akhirnya Sa'labah menjawab, tidak demikian ya Rasulullah, karena saya itu punya sarung satu cuma, gantian sama istri. Kalau saya tidak cepat-cepat pulang, maka istri saya tidak sholat, karena memang sarungnya cuma satu. Bayangkan kalau dulu itu Sa'labah sarungnya cuma satu, kalau kita kan banyak. Nah, tapi karena banyaknya ini kadang lupa sampai gak sholat. Karena Sa'labah ini satu tapi rajin sholat seperti itu. Akhirnya Sa'labah itu bilang ya Rasulullah, karena sudah kadung ditanya sama panjenengan, mbok yo doakan saya menjadi orang kaya raya, biar saya nanti bisa berzikir, berwirid juga, tidak gantian seperti ini. Akhirnya Rasulullah tersenyum, bertanya ke Sa'labah, siapa panutan di dalam agama Islam? Ya tentunya jenengan ya Rasulullah. Lah kalau sudah tahu, lantas kira-kira saya ini miskin apa kaya? Ya miskin, tidak punya apa-apa. Nah kenapa kok ingin kaya? Oh begitu ya Rasulullah. Akhirnya Sa'labah pulang dalam keadaan kemiskinannya. Besoknya kembali lagi, sholat lagi seperti biasa. Kalau sahabat lainnya itu Allahumma antas salam, kalau Sa'labah ini Allahumma lekas pulang. Akhirnya apa? Ditanya lagi, wahai Sa'labah, kok keburu-buru lagi, kenapa? Ya saya sudah bagaimana ya Rasulullah, tidak enak kalau miskin seperti ini. Lah tandi pese, tandi apa-apa, sarung cuma satu, gantian sama istri. Lebih baik saya doakan saja Rasulullah. Kalau panjenengan yang doa kan tidak akan meleset, pasti dikabulkan karena Rasulullah yang berdoa. Akhirnya Rasulullah bersabda, qalilun yu'addi syukrahu khairun min kathirin la tutiqahu. Wahai Sa'labah, sedikit
tapi itu bisa membuatmu bersyukur, itu lebih baik daripada banyak kaya raya tapi kamu tidak kuat mengembannya. Oh, jadi begitu ya Rasulullah. Ya, akhirnya Sa'labah balik lagi pulang. Keesokannya lagi sudah tidak sabar lagi sudah. Akhirnya ketika sudah selesai sholat menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah tidak betah sudah. Syukur ya syukur. Tapi kalau sudah tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tidak punya sarung ini gantian sama istri, saya juga berat ini kalau syukur. Doakan saya kaya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, ini ahlan wa sahlan. Ini ada Bapak. Cek satu dua. Akhirnya Sa'labah ini tidak kuat, tidak betah sudah. Ya Rasulullah, saya sudah tidak betah sudah. Lebih baik saya doakan jadi orang yang kaya. Ya tenang, kalau saya kaya nanti. Nah, kalau saya kaya ini biasanya kan gitu, banyak orang bilang kalau saya kaya nanti gampang. Semuanya tak kasih uang 100 jutaan, misalnya seperti itu. Tak belikan Pajero satu-satu, tak belikan Alphard satu-satu. Nah, akhirnya Rasulullah tersenyum, kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya, Allahumma rizq Sa'labah. Ya Allah, berilah rizki yang banyak kepada Sa'labah. Akhirnya Sa'labah itu diberikan satu kambing laki-laki dan juga satu kambing betina. Ini Sa'labah, rawatan kambing ini semoga barokah. Akhirnya Sa'labah ini pulang. Suatu ketika hari demi hari kambingnya ini yang awalnya 2 beranak menjadi 4 jadi 8 jadi 10, akhirnya menjadi ratusan kambing. Akhirnya Sa'labah yang awalnya itu di mana Rasulullah selalu sholat, pasti ada Sa'labah, ternyata tidak. Sholatnya sudah gak nongol. Akhirnya sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, mana Sa'labah kok tidak ada? Oh, mungkin sibuk ini. Akhirnya lama-kelamaan ternyata sudah tidak pernah sholat lagi. Sampai Jumat pun juga seperti itu, yang biasanya itu datang sebelum ada jamaah yang lain itu sudah datang, Sa'labah sudah tidak datang lagi. Akhirnya Rasulullah bertanya, mana Sa'labah? Sa'labah repot, ini sudah ngurusi kambingnya sampai ke luar negeri, seperti itu. Ini menunjukkan apa kisah ini? Ini jejireng badas, ya, bedes. Badas itu apa? Ini kisahnya Sa'labah ini ketika dia dalam keadaan miskin lolos, dia taat ibadahnya, rajin ibadahnya, selalu hadir di majelisnya Rasulullah. Akhirnya tapi ketika sudah kaya raya tidak pernah hadir seperti itu. Kenapa? Karena sibuk, alasan A, B, C dan lain sebagainya. Jangan-jangan nanti kita juga seperti itu. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Ketika kita sekarang sudah rutin hadir di majelis Asyarifah misalnya, setiap malam Selasa kita berzikir, beristighfar, bertahmid, bertasbih, ya, minta kemudahan. Yang sedang sakit kita minta kemudahan agar diberi kesembuhan, yang sedang susah rezekinya semoga dipermudah. Akhirnya ketika kita sudah rutinan seperti ini Asyarifah setiap malam Selasa, hari demi hari kita laksanakan, meskipun 1 minggu sekali seperti yang saya jelaskan kemarin. Pekerjaan yang paling mulia itu adalah ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqallah. Pekerjaan yang paling dicintai Allah, meskipun itu 1 minggu sekali, sedikit sekali, itu sangat luar biasa apabila dilakukan dengan istiqomah. Seperti rutinan ini 1 minggu 1 kali, ya, sepele, 1 minggu 1 kali, hanya 1 jam. Akhirnya apa? Ketika kita sudah istiqomah seperti ini termasuk ahabbul amal, pekerjaan yang paling dicintai di sisi Allah. Barangkali dengan dimudahkannya kita dengan istiqomah setiap malam Selasa ini, akhirnya kita dimudahkan rezeki kita. Akhirnya kita segala urusannya dipermudah. Yang belum punya jodoh misalnya ini diberi kemudahan. Ini salah satu Cak Dawi kemarin ini sudah dapat jodoh ini. Akhirnya sering saya tanya, gimana Cak Dawi? Ini kehadir ini sudah. Ini padahal mungkin barangkali gara-gara sering rutinan seperti ini jodohnya dipermudah seperti itu. Ada juga yang rezekinya misalnya yang sekarang sudah susah, hutangnya juga banyak, Akhirnya ketika kita sering rutinan seperti ini, kita memohon kepada Allah, doa dengan tawadhu, khusyuk, tadarru, akhirnya diberi kemudahan, kelancaran. Nanti jangan sampai lupa. Kadang biasanya kalau kita itu sudah lancar rezekinya, jadi kaya raya, biasanya lupa. Kalau lupa seperti itu, ini sama saja ceritanya seperti Sa'labah, yaitu kisah sahabat Rasulullah yang badas. Ketika dalam keadaan susah,
aktifnya luar biasa, masya Allah. Tapi ketika sudah kaya raya, lupa semuanya. Kan banyak yang seperti itu. Nggih. Oleh karena itu, ini menjadi pengingat saya dan panjenengan semuanya agar tidak menjadi orang yang badas, ya. Mun ladeti ngamuk, mun ladeti ngamuk. Jadi nanti kalau saya kaya tak belikan Alphard satu-satu, ya. Asyarifah tak bangun tingkat 10. Gak usah 10 kalau perlu 20. Nah, ini biasanya seperti itu kalau orang badas. Makanya jangan jadi orang badas. Badas itu ngamuk. Ya, kalau sudah jadi ngamuk akhirnya berubah, yang awalnya baik jadi buruk. Naudzubillah. Oleh karena itu pada malam hari ini, di setiap malam Selasa ini, malam yang penuh barokah ini, mari kita meluangkan sedikit waktu untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar, bertahlil, memohon ampun kepada Allah, meluangkan sedikit waktu agar apa? Mudah-mudahan kita dalam rangka mencari ridha Allah ini diberi kemudahan, dan nanti kita di akhir hayat kita dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi panjenengan sedaya, kula dan panjenengan sedaya yang istiqomah hadir setiap malam Selasa ini diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga nanti semuanya diberi kemudahan, kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.